Kali ini saya akan bahas dengan para pelaku usaha. Ada pelaku UMKM, yaitu Ibu Rika. Selamat pagi, Ibu Rika. Pagi Mbak Risti, Apa kabar? alhamdulillah baik Mbak. Oke, kita mau menyapa juga dari Asosiasi Kadin Indonesia, Fungsionaris Kamar Dagang dan Industri, Pak Muhammad Sirot. Bang Sirot, apa kabar? Oke, Maris, Sehat? sehat alhamdulillah. Iya, ada Bu Rika juga nih, pelaku UMKM. Siap. Oke, saya mau tanya pertanyaan yang sama, mungkin dari dua sisi yang berbeda ya. Sejauh ini seperti apa sih yang dilihat oleh Kadin, lewat Bang Sirot ataupun juga oleh Bu Rika, eee, pengendalian impor barang-barang ilegal oleh pemerintah ini sudah cukup kuatkah atau seperti apa? Silakan Bu Rika dulu mungkin ya, ladies first. Iya makasih Mbak. Mhm, Untuk upaya pemerintah dalam menangani barang impor ilegal ini saya rasa sudah cukup, sangat, bagus ya Mbak ya. Karena, dengan begitu untuk UMKM dapat daya saingnya dapat kembali tinggi, untuk penjualannya juga kembali, laris kembali gitu Mbak. Karena tidak ada, daya saing yang lebih tinggi lagi dari barang-barang ilegal ini. oke. Kalau Bu Rika sendiri jualannya apa Bu Rika? Saya produknya kaos kaki, Sudah berapa lama? 8 tahun, Mbak. Dan sejauh ini terganggu tidak sih ketika ada barang-barang impor masuk? Sangat terganggu karena, beberapa tahun yang lalu memang kaos kaki impor juga banyak juga, Mbak, yang dijual di e-commerce seperti itu yang harganya lebih murah dan Mhm. orang-orang pastinya lebih banyak yang membeli barang yang murah ya, gitu. Oke, kalau saya boleh tanya ya, salah satu kaos kaki dengan harga yang paling minim di tempat Bu Rika, itu kira-kira harganya berapa? Dan di harga impor itu yang paling murah harganya berapa? Kemudian boleh cerita sedikit perbedaan dari apa, material bahan atau kualitasnya seperti apa sih? Untuk produk saya ada yang paling murahnya itu di harga sekitar 30 ribuan itu satu lusin. Sebenarnya udah termasuk harga yang murah ya, Mbak, ya, kalau satu lusin karena kan itu 12 piece isinya. Mhm. Untuk yang impor itu ada yang pisisan jualnya, Mbak. Ada yang sekitar 2.000 atau 1.500. Mungkin kalau Rp2.000? Wow. dari bahan itu terlihatnya agak tipis saja untuk yang impor. Oke, Iya. nggak jauh beda ya sebenarnya kalau Iya, 30.000 dibagi betul. 12 kan 2.500, sedangkan Iya, kalau betul. misalnya, dari barang impor nih 2.000. Tapi secara kualitas gimana? Secara kualitas kalau menurut saya pribadi itu lebih bagus yang lokal, Mbak, daripada yang Mhm, impor karena untuk bahannya itu yang impor lebih tipis. oke oke. Dan selama ini untuk bersaing, berat atau bagaimana? Iya, berat karena, warga Indonesia itu apalagi khususnya ibu-ibu ya, kalau Mhm, beda aja 1.000 atau Rp500 itu pasti dikejar yang menjadi lebih hal yang murah, Mbak, penting ya. biasanya. Iya. Oke, baik saya sepakat di situ. Iya. Bang Sirot, halo Ya Bang izin ya matiin kamera nih Mbak Aris. Oke oke, silahkan Bang Sirot. Tanggapannya Bang Sirot sendiri seperti apa lihat dari, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan situasi yang terjadi di para pelaku UMKM ataupun juga di Ya pelaku sebenarnya industri kan besar? Mhm, sebenarnya kan kalau pengusaha itu sebenarnya mungkin 10 tahun terakhir ya, bahkan mungkin sebelumnya kan kita ini kalau jadi pengusaha di Indonesia ini kan kayak sedikit judi, Mbak. Mereka artinya itu apa ya tuh? kayak ya pemerintah tuh bukan kayak ibu kandung, bapak kandung gitu loh. Pemerintah tuh kayak dia Bapak juga tiri? kadang-kadang main juga gitu. Oke, gimana tuh Jadi ceritanya? teman-teman birokrat, punya pengusaha, ya kan jadi apa, sampingan, terus BUMN, bikin anak cucu perusahaan, Mmm, ya kan. Nah, sebenarnya kalau untuk yang paling parah ya ini industrialisasi. Ini kan angka-angka yang disajikan oleh para pakar kan menunjukkan kita itu terjadi deindustrialisasi. Dulu tuh kan kita kuat di tekstil kan, iya, karena dari hulu ke hilir tuh kita kuasain. Nah, sekarang ini gara-gara ya aparat dari mulai bea cukai, penegak hukum, terus juga, ada permainan di apa, kementerian, KL, lembaga, ya kan. Saya pernah dapat materi presentasi dari Pak Zulkifli Hasan, dulu masih Mendak kalau nggak salah beliau.
Di trainingnya Pak Prabowo masih Menhan tuh, kami ada 8 angkatan, saya angkatan kelima. Hmm. Jadi dia juga curhat gitu. Saya sudah stop itu import ya sidak ke Glodok. Ingat nggak dulu tuh pernah barang-barang impor itu di stop. Ya. Tapi di bea cukainya itu dibiarin. Jadi nggak di follow up gitu loh. Kalau Kemendak pada waktu itu sudah berlaku, jadi baru separuh parsial gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya sebagai apa menteri dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena Hmm. dia butuh apa pihak lain Support ya. dalam aparat negara KL tertentu untuk juga bekerja sama gitu. Nah sekarang dengan aransemennya Pak Prabowo, gitu ya, kita kan tahu bahwa pertama sebelum Bu Sri Mulyani diganti, sebelum Pak Purbaya ini kan ada bea cukai itu ya yang mantan tentara. Jadi pada saat beliau mau diganti kita ingat sekali tuh ada surat dari Dandim kan, oknum tuh untuk mengamankan selundupan kan. Bayangkan loh, jadi langsung keluar itu. Makanya nggak heran Pak Prabowo pilihnya ex tentara Timawar lagi. Karena oknum-oknum TNI ini yang bermain, yang nakal ini kan nggak takut ya sama aparat-aparat sipil. Hmm. Ya, bea cukai walaupun gagah-gagah kan orang bea cukai ini kan dilatihnya kok semi militer gitu. Tapi ini kan tentara gitu. Ya. Jadi nggak takut. Nah, sama Pak Prabowo dipilih itu kita baru tahu tuh kan. Oh, oke, satu tuh selesai. Oke. Tapi kan masih belum selesai tuh. Nah, sekarang kan Pak Purbaya yang gayanya ceplas-ceplos, dia nggak mau tahu gitu ya. Dan dia punya guts, punya keberanian. Ya ini yang kita lihat berkahnya lebih berani gitu loh beliau. Ya kita doakan aja lah, Baris. Oke, saya ambil satu paham ekonomi yang sempat disebutkan sama Pak Prabowo nih, serakanomics gitu ya. Saya pinjam istilahnya Pak Prabowo kemarin. Kalau dilihat dari pernyataan, Bang Sirot tadi bahwa, pelaku usaha ini pengusaha sudah berupaya, tapi kenyataannya ada pihak-pihak atau oknum tertentu yang ternyata malah membuka kerannya, membuka kesempatan-kesempatan ini. Nah, ini kan berarti kita sendiri tidak bisa mengikuti aturan undang-undang yang ada. Nah, kira-kira dari asosiasi seperti Kadin begitu, pernah nggak sih duduk bersama kemudian, oke, kita tidak akan bisa keluar dari permasalahan deindustrialisasi ini kalau tidak ada, tidak ada satu itikad baik bersama? Ya kami ini kan pengusaha. Kami ini Mhm. kan asosiasi atau organisasi pengusaha yang terkoneksi dengan undang-undang. Jadi satu-satunya asosiasi pengusaha yang ada undang-undangnya kan cuma Kadin dan itu rata di semua negara kan. Chamber of Ya, Chamber Commerce of and Commerce, Industrial itu ya. sama gitu loh. Tapi yang pegang kendali, tongkat kendali itu adalah pemerintah, aparat hukum gitu. Ya kan, kita justru ditugaskan oleh undang-undang untuk menggerakkan ekonomi kan gitu. Mhm. Tapi ekosistemnya ya KL yang harus yang bekerja, pemerintah yang sebagai penerima manfaat pajak, kami ini yang membayar pajak, jangan dibalik-balik gitu kan. Mhm. Jadi hal-hal yang seperti ini nih yang yang sangat mengganggu perekonomian kita karena sulitnya kita temukan kebijakan yang konsisten ya, terus juga penegak hukum yang berkomitmen gitu. Dan penegak hukum yang jujur, yang berani, yang jujur banyak tapi mungkin nggak berani, yang berani malah yang nggak Oke, jujur kan gitu. oke. Jadi itu menyebabkan sistem itu terus-menerus kita ya sampai sekarang. Nah, kita memang cukup butuh waktu lah setelah ketahuan kita susah banget kan, utang sekarang 600 triliun bunganya doang nih tiap tahun dibayar ya. Mhm. Terus orang-orang kesulitan, baru pada sadar gitu loh sekarang ini, ya kan. Kalau dunia usaha kita udah terpukul duluan, Mbak. Oke. Apa teman-teman mungkin yang mencat-mencat karyawan udah dari dulu, ya kan. Pertumbuhan industri pada tutup, ya kan. Udahlah kita main import aja, ya sudahlah nggak apa-apa kita yang legal juga susah, yang ilegal aja gitu. Akhirnya kan Mmm. begitu. Karena apa? Karena nggak ada Yang membela begitu ya? Tidak ada yang membela, tidak ada yang memberlakukan hukum, aturan-aturan itu menjadi kuat begitu ya, Bang Sirot ya? ya Jadi artinya terlalu banyak yang bermain gitu loh, terlalu banyak yang inkonsisten gitu loh. Kalau pengusaha itu orang bisnis itu kan butuh kepastian kan. mmm, Nah kadang-kadang ini kan dimainkan gitu loh. Nah sekarang dengan adanya ketegasan dari pemerintah Pak Prabowo dengan Pak Purbaya ya yang cukup populis saya lihat ya. Mungkin nggak semuanya benar ya ucapan beliau, tapi kita tuh merasakan lah sebagai rakyat, saya rakyat kecil lah ya, pengusaha kecil, saya merasakan bahwa
ini orang kayaknya mau gitu, serius gitu. Ini tidak pernah tergambarkan, Mbak, selama 14 tahun kita punya Menteri Keuangan gitu loh. Oke. Sekarang ini saya melihat Pak Purbaya ini sepertinya dia paham apa yang dilakukan dan dia nggak ada takut-takutnya tuh. Hmm. Birokrat yang lama di istilahnya kalau kita di perusahaan multinasional itu dulu ya, Oke. kita bilangnya jeki, injek kaki aja udah, gitu. Itu yang dilakukan Pak Purbaya. Kita Ah, mengharapkan yang kayak gini gitu loh, lebih banyak gitu loh, Mbak. hmm. Jangan, Jadi pejabat itu kayak pengusaha tuh lebih manis suka aja, keren gitu ya, oke, jadi omongannya pengusaha di lebih suka publik. yang gayanya lebih koboi tapi tegas begitu ya? It's not about style. Style sih Oke boleh aja, mau kayak oke. gimana, tapi maksudnya, minimal dengan seperti How itu to kita execute punya juga ya? harapan kan. Oke. Nah, jadi komunikasi itu kan ada permukaan, kan ada, teknokratis kan. Pak Purbaya ini minimal permukaan sama teknokratis sudah bener. Kita tunggu perpunya, kita tunggu undang-undangnya, kita Ya, tunggu peraturan pemerintahnya, regulasinya, baik Kepmennya gitu loh, Mbak. Itu baik. yang kita tunggu gitu loh. Ya, Jadi harus ajak, jangan, seolah-olah kita udah yakin, tapi Kepmennya nggak keluar gitu, nggak berubah, nggak ada yang disanksi, ya. Nah kemarin kan yes. seperti yang legal-legal sudah dipertontonkan tuh, ya kan. Ya sekarang harus digituin aja, terus pemerintah bilang, Mbak tadi bilang rugi misalnya ngebakar-ngebakar, ya nggak apa-apa rugi di awal kan, Mmm, yang penting sistemnya benar. oke, saya ke Mbak, Bu Rika lagi. Bu Rika, kalau misalnya kemarin sempat, dihantam oleh barang-barang impor, tadi Bang Sirot bilang bahwa akhirnya demi memberi makan, anak-anak, staf perusahaan dan sebagainya, para pengusaha akhirnya ikut-ikutan, mungkin membeli ataupun juga menggunakan atau menjual, memanfaatkan hal-hal yang ilegal. Nah, dari para pelaku usaha-usaha seperti UMKM ini, seperti apa ketika diterjang badai apa tuh, impor saat itu? Untuk saya pribadi, saya menurunkan harga, Mbak. Karena daya saingnya tinggi, jadi untuk, harga saya turunkan, jadi omset pun bisa kembali sedikit naik lagi gitu. Tapi keuntungannya gimana ketika harga diturunkan? Masih ada, hanya sedikit. Jadi misal dari Cukup Rp2.000 jadi untuk setengahnya memutar begitu, modal Mbak. dan sebagainya? Iya, Cukup untuk mutar modal dan sebagainya, Bu Rika? sebenarnya masih minim, Mbak. Jadi Mhm, kita harus, mengeluarkan uang pribadi juga untuk seperti tambahan gaji karyawan, seperti itu. oke. Kalau Bu Rika, harus ngomong langsung nih ke Pak Prabowo, apa sih yang mau disampaikan Bu Rika? Saya pribadi untuk akan menyampaikan terima kasih atas, sekarang digalakannya untuk berantas barang-barang ilegal karena itu sangat berdampak untuk, UMKM kecil seperti saya, Mbak. Jadi untuk, daya saingnya tidak tinggi kembali dengan barang impor, Mmm. kita UMKM bisa bergerak kembali, bisa naik kembali begitu, Mbak. Oke, tapi permintaan dari masyarakat kalau tadi, bilang bahwa, buat ibu-ibu minimal nih ya, saya bilangnya kaum ibu, harga murah itu kan menjadi penting. Nah, sekarang persaingan di apa ya, e-commerce ini menjualnya masih di e-commerce ya? Market-market Saya digital ya? masih di e-commerce. Iya. Iya betul. Nah, itu persaingannya bagaimana dengan yang lain-lainnya? Untuk di e-commerce kalau untuk barang lokal itu nggak jauh-jauh, Mbak, untuk harganya. Mmm, Karena sekarang untuk di e-commerce memang, sudah tidak ada produk impor. Kebetulan kemarin semenjak Pak Purbaya gencar-gencaran nih soal mhm. barang impor ilegal, ada beberapa produk saya yang diturunkan juga oleh e-commerce karena terindikasi barang impor ilegal padahal itu bukan. Jadi harus merubah deskripsi produk dan foto produknya juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dinaikkan kembali oleh e-commerce-nya. Oke, boleh tahu nggak sih sebelumnya pendapatan berapa, kemudian pada saat banjir produk ilegal itu berapa, secara gambaran saja biar tahu? Omset ya, Mbak, ya, untuk Mmm, kotornya. revenue. Sebelum ada produk impor itu, kami mendapatkan omset sekitar 30-an, 30 juta per bulannya. Setelah ada barang-barang impor bisa setengahnya, Mbak. Turunnya drastis sekali. Oke, dan sekarang sudah mulai merangkak membaik? Iya, sudah mulai merangkak membaik sekarang. Oke, saya ke Bang Sirot lagi. Bang Sirot, kalau kita tahu ya Permendak, 2023 itu kan sudah ada nantinya, eee, pajak di e-commerce juga sudah mulai diberlakukan, kemudian Februari 2026 ini bahkan
Ada apa? Ada PPh 0,5% dari omset, bruto pedagang. Ini nantinya akan berdampak juga nggak sih untuk para pelaku usaha? Ya sebenarnya kalau pengusaha itu Mbak, Mhm. kalau kita marginnya oke, fasilitas hidup kita oke, kita nyaman ya, terus pejabatnya juga jujur, sebenarnya mereka rela kok bayar pajak, customer juga sama kok, konsumen juga sama gitu. Cuman kan ini masalahnya di negeri yang komunis enggak, kapitalis enggak, ini kan aneh gitu loh. Maksudnya kita itu kalau komunis ini kan oke kamu Ya ya, nggak sama usah rata ya ya. kan, nggak usah iya kan, kalau komunis kan nggak usah aneh-aneh, semua Mhm kami urusin kan gitu. Kalau kapitalis kan, kamu Kak, saya bebasin gitu ya, mhm. tapi kamu bisa bisa kaya banget. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang ditekan kayak komunis gitu ya, tapi kita nggak dikasih makan juga, nggak dibebasin juga gitu. Kan kita Mmm, ini tengah-tengah kan, ya kan. Jadi tengah-tengahnya kadang-kadang bukan bagusnya gitu, jelek-jeleknya aja yang diambil gitu. Nah, ini nih yang jadi problem di kita gitu. Jadi, kita butuh keseriusan dan komitmen gitu loh. Pajak segala macam saya kira banyak cerdik cendekia lah, banyak pakar yang bisa mengukur ya, bagaimana teman-teman di e-commerce itu bisa tetap, untung, tetap cuan gitu. Mereka juga saya kira, sangat pekerja keras ya, coba datang deh ke pusat-pusat tekstil ya, misalnya di Tanah Abang gitu. Istri saya pun sama suka ngambil baju dari Tanah Abang terus dijual gitu. Itu tuh sangat, apa ya, sandang ini kan bagian dari hal pokoknya bangsa ini gitu. Jadi kalau pemerintah nggak intervensi seperti itu, ya terus ngapain ada pemerintah gitu. Pajak kita buat apa sih sebenarnya? mmm, Apa buat kongko-kongko di kafe aja nih pejabat-pejabat selfie-selfie gitu ya. Terus kayak tanda kutip ya jadi berhala baru gitu loh. Kita kayak oke nyembah-nyembah, oke orang-orang yang ya pinter aja enggak, ganteng aja enggak kok gitu. Masih oke. keren banyak-banyak artis kita gitu. Nah maksud saya, sekarang ini saatnya menurut saya berubah ya. Punya presiden yang sangat tegas, sangat jelas, anti korupsi, anti penyelundupan, dan Oke, anti narkoba tapi ya. iklim 3 itu yang investasinya paling sudah mulai berubah belum sih Bang Sirot? Ketika enggak sekarang sudah muncul ya kalau tadi, dengan ketegasan yang diberikan oleh Pak, Presiden begitu ya, kemudian muncul juga sosok Pak kalau Purbaya yang kalau dianggap saya menurut berbeda. saya harus dimiskinkan itu, yang penyelundup itu. Jadi dikasih contoh yang paling gede siapa, yang paling ngerusak. Karena itu saya kan asal Purwakarta ya, itu Mhm, pabrik-pabrik di Purwakarta yang tekstil itu pada mati loh. Itu kan masih keluarga-keluarga saya, saudara-saudara saya yang katakanlah kurang beruntung ya, dapat bekerja di Purwakarta zamannya Demul masih bupati itu. Kang Demul sekarang udah jadi gubernur. Itu dulu tumbuh banget tuh, zaman-zaman Pak SBY itu, masih tumbuh, zaman Pak Jokowi mungkin yang 5 tahun pertama masih masih bagus. Sekarang tuh mati semua. Karena apa? Karena nggak dikendalikan. Ya kan salah satunya ini gitu loh. Jadi menurut saya harus ada, tindakan yang sangat keras, bukan tegas lagi dari pemerintah gitu. Dimiskinkan aja gitu. Karena sekarang kan kepercayaan pada pemerintah mumpung lagi bagus. Kalau enggak nih pengusaha-pengusaha kecil kayak Mbak ini rantai pasoknya mati. Udah pabriknya mati, UKM-nya jadi dipajakin gitu loh. Pemerintah Betul. kita yang di tier 2 sampai ke bawahnya itu jangan ragu-ragu sekarang gitu loh. Kita punya presiden itu pemimpin pasukan tempur dari dulu. mmm, Pasti di wing kiri kanannya orang-orang hebat gitu loh. Jadi nggak usah takut gitu loh. Birokrat ini nggak usah takut. Yang benar jalan aja terus gitu loh. oke. Kalau Salah-salah dikit menurut saya nggak ada masalah lah. ya. Kita di bisnis juga sama, salah-salah dikit nggak ada masalah. Tapi jelas targetnya, crystal clear the target gitu. Ini udah beneran kayak mau perang nih rasanya ya ngobrol sama Bang Ya Sirot ya. kita sekarang perang ekonomi Mbak, Iya, geopolitik kita sekarang ini. Bang Kalau Sirot kita miskin, mhm, nanti kita begini terus sama negara-negara tetangga, nggak oke dianggap kita. oke. Sekarang mumpung presidennya dianggap gitu loh sama dunia internasional, kitanya harus Oke, benerin di dalam gitu optimisme loh. ya. Ini tadi kalau kita bicara iklim iklim investasinya belum begitu baik, belum baik bisa langsung bilang begitu. Birokrasinya juga seperti itu. Dari sisi perizinan, apakah juga masih rumit, kemudian juga tumpang tindih regulasi ini masih menjadi Alah udahlah, itu BKPM itu udah bagus dari zamannya Bang Bahlil dibenerin, itu di pusat. Begitu masuk ke KL, ke lembaga itu gitu lama. ya? Oke, Itu begitu masuk ke daerah lama juga. Kan mmm, di zaman Pak Jokowi udah istilahnya dipangkas ya, izin-izin itu. Di zaman Pak Rosan udah ada aturan. Lihat faktanya. Masuk KL main juga ini barang kan. Jadi pusing juga, harus main pecat aja. Sekarang kan undang-undang ASN boleh tuh birokrat dipecat, pecat-pecatin aja. Biar dia sama-sama susah gitu loh. oke, itu Ya ya kan? Kita tanggapan kan dari kita di Anda. lapangan susah nih. Baik, mhm. Oke, Bu Rika Iya, Mbak. Bu Rika, tadi sudah cukup tegas ya nih yang disampaikan oleh, Bang Sirot sebagai seorang pengusaha ya, bahwa permainannya Iya, ada di kementerian sama-sama. lembaga. Nah, Mhm. kalau Bu Rika sendiri harapannya apa nih ke depan?
Ada pesan-pesan tersendiri mungkin yang mau disampaikan? Yang kurang lebih sama Bang Sirot mungkin? Untuk harapan kepada pemerintah, Mhm. untuk harapannya, seperti ini Mbak, untuk harus, lebih tegas lagi memerangi barang-barang impor, untuk prioritaskan produk lokal karena UMKM Indonesia ini sangat banyak ya Mbak, Mhm. sangat, ada banyak sekali UMKM yang memang, produknya itu tidak kalah jauh dengan tidak jauh beda dengan barang impor gitu. Malah Oke, lebih lebih, produknya lebih berkualitas dari barang impor begitu Mbak. baik kalau gitu. Untuk melindungi UMKM di Indonesia saja untuk, ininya, Baik, pemerintah. sayang sekali waktu Iya. kita terbatas. Terima kasih banyak Bu Rika. Iya. Bang, terima kasih banyak sudah Terima bergabung pagi kasih hari Baik, ini. Mbak Sehat Lutfi. selalu, selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Iya, Baik demikian Kak, tadi. sukses ya. Selamat pagi Pak, sukses Iya, kembali Pak. sukses selalu untuk Bu Rika dan juga Pak Sirot. Demikian tadi perbincangan kami dengan pelaku usaha, ada Ibu Rika dan juga Pak Muhammad Sirot dari Kadin, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga menjadi insight baru bagi kemajuan terutama dalam persoalan memberantas barang impor ilegal.